Puji Tuhan, selamat Paskah, Ibu Bapak, Saudara yang kasih Tuhan. Ya, kita mengikuti rangkaian kematian Yesus lewat salib. Itu pada hari Jumat dan hari ini, hari Minggu, kita peringati hari kebangkitan Tuhan. Jadi kalau bicara Paskah, itu sebenarnya paket ya dari mulai kematian dan kebangkitan. Jadi kebangkitan itulah puncaknya ketika Yesus melewati kematian itu. Paskah itu diterjemahkan Passover, melewati kematian. Paskah pertama kali dilakukan itu adalah di Mesir. Ketika Tuhan membuat sebuah perjanjian pada orang Israel bahwa Tuhan akan membunuh setiap anak sulung di Mesir kecuali orang Israel, selama orang Israel mau mengikuti apa yang Tuhan syaratkan, yaitu menyembelih anak domba dan kemudian darahnya ditaruh di kusen pintu. Kalau dulu namanya ambang pintu, di kusen pintu, sehingga Tuhan mengatakan supaya ketika malaikat Tuhan melewati kota-kota di Mesir, setiap ada tanda darah maka tidak akan ada kematian di situ. Itulah yang Tuhan lakukan di masa lalu. Caranya menyelamatkan orang Israel, jadi tanda darah yang dilihat. Nah, selanjutnya Musa mengajak orang Israel mengingat itu sebagai sebuah Paskah, sebuah peristiwa Paskah. Tetapi saudara, peringatan Paskah yang seperti itu dihentikan oleh Yesus pada malam terakhir ketika dia mengajak murid-muridnya makan bersama, kemudian dia mengambil roti, memecah-mecahkannya, membagikannya pada muridnya, mengambil anggur dan menyuruh mereka minum dan mengatakan inilah Paskah yang benar ketika Yesus akhirnya menyerahkan nyawanya dan darahnya menggantikan segalanya. Ini yang juga sudah saya sampaikan pada kita hari Jumat yang lalu. Kita tidak perlu lagi merayakan Paskah seperti orang Israel pada masa lalu. Tidak perlu lagi harus mengambil darah domba dan dipercikkan di mezbah Tuhan. Karena darah Yesus sudah dipercikkan di mezbahnya Tuhan, yaitu Golgota. Hari ini saudara kita peringati Paskah, yaitu hari kebangkitan Tuhan. Yesus telah bangkit. Yesus telah bangkit. Saudara, saya ingin ajak kita melihat fakta sejarah yang dicatat dalam Alkitab. Saudara-saudara, perlu saya jelaskan barangkali bagi sebagian orang yang belum paham. Alkitab ini ditulis mesti pada zaman para rasul. Jadi yang menulis ini adalah orang-orang yang memang menjadi saksi mata dari setiap peristiwa yang terjadi. Satu contoh misalnya kalau saudara baca surat Lukas dan kisah para rasul. Di sana Lukas menulis itu kepada seorang Theophilus, seorang pejabat pada masa itu. Tujuannya dia mengatakan begini, aku menuliskan ini untuk memberitahukan kepadamu bahwa sesungguhnya apa yang terjadi, apa berita yang beredar adalah benar tentang Yesus Kristus. Jadi saudara, hari ini pun kita coba lihat fakta sejarah tentang kebangkitan Yesus. Saya mulai dari Matius pasal 28 ayat 1. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Saya ingin kita pahami setelah hari Sabat lewat. Berarti hari Sabat sudah berlalu. Saudara, ada banyak spekulasi orang yang coba mempertanyakan sebenarnya kapankah Yesus mati? Apakah hari Jumat? Kenapa mereka pertanyakan itu? Karena mereka coba hitung mundur. Kalau Minggu pagi Yesus sudah bangkit, berarti Sabtu, Jumat, Kamis. Mereka hitung mundur. Tetapi saudara, ada berapa fakta Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus memang mati hari Jumat, disalib hari Jumat. Yang pertama adalah bahwa ketika Yesus masih disalib dan setelah mati, seorang yang bernama Yusuf Arimatea, dia cepat-cepat memohon kepada Pilatus supaya diizinkan menurunkan mayat Yesus. Karena hari itu dikatakan persiapan Sabat. Saudara-saudara, pergantian hari bagi orang Yahudi dalam tradisi Yahudi terjadi pada jam 6 sore. Bukan seperti kita 12.00, tapi jam 6 sore.
Persiapan Sabat itu mulai jam 5 sore, karena mulai jam 6 sudah nggak bisa buat apa-apa lagi. Nggak boleh masak, nggak boleh melakukan perjalanan, nggak boleh bekerja, nggak boleh apa. Jadi kalau sampai sudah jam 5, Yesus masih ada di salib, dia harus tergantung di situ sampai Sabat lewat. Inilah yang dikejar oleh Yusuf Arimatea. Sehingga ketika Yesus mati pada jam 3, dia cepat-cepat menurunkan mayat Yesus dan menguburkannya dalam sebuah gua batu. Saudara-saudara, ini fakta di Alkitab yang menjelaskan itu. Jadi saudara-saudara mungkin bertanya, kalau begitu nggak benar 3 hari 3 malam. Loh, yang bilang 3 hari 3 malam siapa? Alkitab mengatakan dia dibangkitkan pada hari yang ketiga. Bukan setelah 3 hari 3 malam dibangkitkan, bukan. Kalau 3 kali 24 jam, itu kan sering di pos kamling adanya. Jadi jangan samakan itu dengan kematian Yesus 3 kali 24 jam, enggak ada. Pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Jadi saudara, mari kita hitung ulang. Jumat dia mati dan dikuburkan, betul? Pada jam 6 sore sudah masuk Sabtu, Sabat. Jadi Sabtu berikutnya jam 6 sore sudah berganti ke hari Minggu. Jadi hari yang ketiga, betul? Jumat, Sabtu, Minggu, hari yang ketiga. Jadi Alkitab enggak bohong. Cuma kita yang selalu memaku kalau satu hari harus 24 jam. Tapi Alkitab mengatakan hari yang ketiga. Nah kemudian mengapa Alkitab juga menggunakan kata 3 hari? Bagi dalam tradisi Yahudi sebenarnya satu hari tidak harus dipatok 24 jam. Satu contoh. Saudara mungkin pernah mendengar satu ilustrasi yang diberikan oleh Yesus. Yang dikatakan satu ketika ada seorang pemilik kebun anggur. Pagi-pagi jam 9 pagi dia pergi mencari pekerja. Dia ketemu orang di jalan nganggur. Ayo kerja ke tempatku. Mulailah kerja jam 9. Kemudian jam 12 siang dia pergi lagi. Lihat lagi orang nganggur. Ayo kerja ke tempatku. Kemudian jam 3 dia ketemu lagi orang. Dia bilang, ayo kerja di tempatku. Nah pada jam 6 sore, pada tutup hari berarti kan. Dia panggil semua. Masing-masing dikasih upah sehari bekerja. Yang masuk jam 9 dia protes. Loh, saya bekerja dari pagi, kenapa upahnya sama dengan orang yang masuk jam 12, jam 3? Sebenarnya, loh kan kita sepakan sehari kan. Mau kamu kerjanya jam 9 mulai, mau kerja mulai jam 12, mau kerja mulai jam 3. Tapi kan kita sepakat upah sehari 1 dinar. Apa saya mengurangi upah kamu? Kan tidak. Maksudnya ini kalau kita pahami tradisi Yahudi, begitu cara mereka menghitung hari. Clear ya masalah ini ya. Jadi kita kembali ke sini. Sehingga setelah hari Sabat lewat, berarti sudah selesai Sabtu. Sabat itu hari ke-7. Ini mengikuti pola Yesus, pola dari Tuhan yang bekerja selama 6 hari, tapi pada hari yang ke-7 dia beristirahat, disebut Sabat. Sebenarnya sekarang pun kita pahami hari pertama itu sebenarnya dikalenderkan selalu lebih dari hari Minggu, betul nggak? Cuma kita nggak terbiasa, selalu kita anggap hari Senin itu hari pertama. Ya kan? Tapi sebenarnya hari ke-7 itu hari Minggu. Hari Sabtu maaf. Hari Minggu itu hari pertama. Itu sebabnya Sabat itu bagi orang Yahudi jatuh pada hari Sabtu. Nah, saudara-saudara, kebangkitan Yesus terjadi pada hari pertama minggu itu. Berarti hari Minggu. Dan kalau saudara tahu, mengapa orang Kristen beribadah pada hari Minggu? Itu adalah peringatan kebangkitan Yesus. Mereka tidak lagi beribadah pada Sabat, tetapi menggeser ke hari Minggu. Mereka tidak lagi beribadah pada hari yang ke-7, tapi sudah menjadi hari pertama. Jadi orang Kristen tanpa sadar sebenarnya setiap minggu merayakan kebangkitan Tuhan. Ini fakta sejarah, saudara. Jadi kalau kita beribadah pada hari Minggu, sebenarnya kita sedang peringati Yesus sudah bangkit. Inilah yang terjadi sejak abad pertama sampai hari ini, saudara. Jadi kalau kita mau jujur, hari Minggu itu hari besar orang Kristen, yaitu peringatan hari kebangkitan Yesus. Nah saudara, kita kembali di pasal 28 dari Matius ini, lihat.
Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyisingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Jadi pagi-pagi sebelum matahari terbit, mereka sudah pergi ke kubur. Ayat yang kedua dan keempat sampai 4. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Malaikat Tuhan turun, gempa terjadi, malaikat menggulingkan batu. Saudara, kalau saudara baca pasal 27 ayat terakhir, mengapa ada batu di situ? Saudara-saudara, memang dari zaman dulu, saya nggak tahu berapa banyak kita yang udah pernah pergi ke Israel. Di sana kan selalu misalkan ini gunung batu gitu, itu digali, dibuat kayak terowongan kecil, kemudian disitulah dimasukkan mayat. Dan luarnya tutup pakai batu. Nah saudara-saudara, para imam besar yang menyelipkan Yesus, dia katakan begini kepada penguasa pada masa itu. Orang ini pernah berkata bahwa hari ketiga dia akan bangkit. Nah kami takut, yang terjadi bukan dia bangkit, tapi orang curi mayat dia. Supaya membenarkan apa yang dia katakan. Sehingga, saudara tahu, mereka meminta kepada penguasa pada masa itu, tolonglah itu batu yang menutup itu dimeteraikan, disegel. Supaya tidak ada orang yang berani membuka segel sama dengan melanggar hukum. Nah enggak posisi itu, dia katakan, tapi tolong juga siapkan penjaga untuk kubur itu. Enggak dicatat berapa banyak penjaga untuk menjaga kubur Yesus. Supaya apa? Mayatnya enggak dicuri. Dan inilah yang terjadi saudara. Jadi ketika Yesus dalam kubur, ada para penjaga di situ. Tapi yang terjadi, penjaga-penjaga itu jadi saksi mata, saksi sejarah bahwa terjadilah gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Mereka menyaksikan sehingga mereka mengatakan wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan perhatikan, penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Saksi. Sama seperti waktu kematian Yesus, juga penjaga jadi saksi, betul? Penjaga, penegak hukum, yang memiliki hukum, yang harusnya berkata ya atau tidak. Tapi justru kepada mereka Tuhan pertontonkan. Baik waktu matinya sampai mereka buat pengakuan. Benar dia ini anak Allah. Sama ketika kebangkitan orang-orang yang punya posisi, profesi yang sama. Menjadi saksi juga kebangkitan Yesus. Ini fakta tentang kebangkitan Yesus saudara. Jadi kebangkitan Yesus bukan karangan kita. Bukan. Bukan orang-orang Kristen yang zaman dulu membuat cerita, bukan. Tapi ini fakta sejarah yang dicatat. Amin saudara. Jadi kita bukan berhalusinasi, bukan. Kita percaya karena memang ini fakta. Perhatikan lagi saudara, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan. Jadi saudara sementara sudah itu terjadi, kemudian ini sekarang cerita beralih kepada perempuan-perempuan yang datang melihat kubur Yesus. Janganlah kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Perhatikan, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Saudara, dalam bagian lain di Alkitab dikatakan akhirnya perempuan itu masuk ke dalam kubur itu. Dan memang mereka melihat hanya tinggal kain kafan. Tapi mayat Yesus sudah tidak ada. Ini akhirnya orang mengatakan kubur kosong. Bahkan secara negatif orang mengatakan skandal kubur kosong. Karena dianggap ada manipulasi. Ada dianggap di sana mayat sengaja dicuri dan kain kafannya ditinggalin. Itu rekayasa. Nanti kita lihat faktanya, mengapa cerita itu terjadi. Tapi inilah saudara fakta dalam Alkitab. Mereka melihat dan kubur itu kosong. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit. Perhatikan.
Malaikat katakan kepada mereka bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Saudara-saudara, harus diakui bahwa dari pihak Tuhan Yesus, saksi pertama kebangkitan adalah para perempuan, bukan laki-laki. Wow, ini hebat perempuan. Karena apa? Saya coba cari-cari tahu kenapa perempuan. Oh iya, karena perempuan lebih kepo daripada laki-laki. Pengen taunya, rasa penasarannya lebih tinggi dari laki-laki. Jadi mereka pengen tahu, Yesus gimana ya dikubur ya. Akhirnya pagi-pagi mereka mungkin gak bisa tidur. Pagi-pagi, yuk ke sana, lihat ya. Ternyata udah bangkit. Laki-laki masih molor. Yang menarik saudara, malaikat katakan, dan bahkan setelah mereka ketemu dengan Yesus, lihat di sini, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya, memeluk kakinya serta menyembah dia. Menyembahnya, maka Yesus pada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Kembali Yesus mengatakan, pergi katakan pada orang. Nah sekali lagi, makanya yang pertama melihat Yesus bangkit, kubur kosong perempuan. Dan yang pertama disuruh beritakan juga perempuan. Bagus saudara, kalau laki-laki panjang prosedurnya. Sebab kalau laki-laki bilang begini, pergi, oh tunggu dulu. Benar enggak? Diskusi 3 hari dulu, betul enggak kalau laki-laki? Kumpul dulu, ngopi dulu kita. Kita bahas dulu, jangan sampai ini gimana-gimana. Kalau perempuan, masalah benar salah belakangan, cerita duluan. Enggak, ini menurut saya, tapi ini enggak. Mereka yakin itu benar, saudara. Enggak, artinya enggak, itu gurauan saya, saudara. Jangan saudara tersinggung lah. Masa tersinggung sama pendeta? Enggak, artinya begini. Spontanitas kaum wanita itulah yang dipakai Tuhan untuk mengabarkan Yesus bangkit. Karena apa? Karena ternyata dalam waktu yang sama ada sebuah rekayasa cerita bohong. Tapi syukurnya para wanita ini sudah segera berlari dan bercerita. Kenapa saya katakan pada waktu yang bersamaan ada rekayasa? Lihat, perhatikan di ayat ini. Ketika mereka di tengah, mereka siapa? Ketika para wanita ini masih di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota. Ternyata para penjaga juga yang jadi saksi tadi juga sedang berjalan ke kota. Dan memberitahukan segala yang terjadi kepada imam-imam kepala. Sini bedanya saudara. Kalau perempuan disuruh beritahu kepada siapa? Kepada murid-murid. Tapi para penjaga yang menarik di sini, kenapa perginya kepada imam-imam kepala bukan kepada komandan mereka? Kenapa? Berarti ada sesuatu. Berarti yang membayar mereka menjaga adalah imam kepala. Makanya nggak lapor ke komandan. Kepada imam kepala, mereka lapor apa terjadi? Lihat, dan sesudah berunding dengan tua-tua mereka mengambil keputusan memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu dan berkata apa? Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Lihat saudara. Jadi ada 2 informasi yang beredar. Satu lewat para wanita, yang satu lewat serdadu. Secara logika, orang lebih percaya pada siapa? Saudara lihat. Percaya pada siapa? Serdadu. Karena mereka aparat penegak hukum. Saudara-saudara. Tapi syukurlah saudara, syukurlah. Ini berita disampaikan kepada pihak B, tapi di pihak A ada wanita-wanita yang bersemangat menceritakan tentang kebangkitan Yesus. Nah lihat, di 14-15. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri. Ini kata imam-imam kepala kepada siapa? Para serdadu, prajurit. Kami akan berbicara dengan dia, urusan kamu. Supaya kamu enggak kena hukum.
enggak dapat kesulitan apa-apa. Lihat, mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan pada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang yang sampai sekarang ini. Ini fakta. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh enggak, Yesus enggak bangkit. Itu berarti hoax. Penyebar hoax. Wah, hoax itu udah ada dulu, ternyata udah ada. Cuma istilahnya aja baru hari-hari ini. Penyebar berita bohong tentang kebangkitan Yesus. Kenapa saudara orang takut mengatakan fakta Yesus bangkit? Kenapa? Katakanlah pada masa ini masalah persaingan agama. Takut orang-orang Yahudi, imam besar, itu takut umatnya beralih kepada Yesus. Tapi ini fakta. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa kebangkitan Yesus adalah sebuah fakta. Sekarang pertanyaan bagi kita, apa sih arti kebangkitan Yesus bagi kita hari ini? Apa sih keuntungannya kita percaya pada kebangkitan Yesus hari ini? Apa sih manfaatnya bagi kita? Apa? Mari kita coba lihat. Yang pertama adalah, saudara sebenarnya bagusnya nanti di rumah baca 1 Korintus pasal 15. Di sana tuntas sekali dibahas. Tapi saya hanya kutip beberapa ayat aja. Ya. Saya mulai dari ayat 19 sampai 20. Arti kebangkitan yang pertama adalah, lihat, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Saya berhenti dulu di sini. Apa maksudnya ini? Saudara, kalau kita percaya pada Tuhan Yesus hanya untuk masalah-masalah hidup sekarang ini, masalah-masalah di bumi ini, Paulus katakan kita orang paling malang. Kenapa dikatakan paling malam? Karena itu baru hal kecil dibanding dengan apa yang Yesus berikan bagi kita. Coba di hidup ini kita perlu apa sih? Sehingga kita merasa perlu bantuan Tuhan. Kesehatan kah? Umur panjang kah? Ketenangan apa-apa? Itu kan hanya sesuatu yang kita butuhkan waktu kita di dunia. Tetapi kenapa dikatakan kita orang paling malang? Karena ada yang lebih hebat, yang lebih besar dari situ, yang Tuhan berikan bagi kita. Yaitu apa? Tetapi yang benar adalah bahwa Kristus telah mati. Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Yang sulung, digunakan kata yang sulung berarti ada yang berikutnya. Artinya apa? Arti kebangkitan Yesus sebagai sebuah jaminan bahwa adanya kebangkitan orang mati. Yesus sudah memulai bangkit dari kematian. Dan kita pun nanti akan bangkit walaupun mati. Saudara-saudara, ini harus kita pahami. Dia yang sulung. Yesus bangkit dari kematian. Saudara, tradisi orang-orang Kristen, khususnya orang Batak, tadi pagi banyak ke kuburan. Ya, pasang lilin di sana. Ada yang kasih ombus-ombus ke opungnya. Ngomong lagi, opung, ini ombus-ombus kesukaanmu. Kalau tiba-tiba keluar tangannya lari juga semua. Tapi ya udahlah, itu tradisi yang menurut saya. Saya kadang-kadang ditanya banyak orang, boleh nggak ziarah? Saya bilang boleh. Boleh nggak? Boleh, tapi tujuannya apa dulu? Ziarah tujuannya apa? Minta doa dari yang mati. Loh, orang udah meninggal kok minta doa dari dia? Menurut orang mati apalagi salah. Kenapa? Saudara tahu, ketika seseorang sudah dikuburkan, itu adalah proses tubuh yang berasal dari debu akan kembali menjadi debu. Itu yang dikatakan Alkitab. Saudara sekali lagi bisa baca 1 Korintus pasal 15 nanti ya. Mungkin waktu kita nggak banyak untuk menjelaskan ini. Jadi saudara-saudara, kalau begitu, kalau kita langsung lanjut ke ayat yang kedua, dihidupkan kembali dan perhidupkan Yesus. Karena yang kedua dikatakan, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Saudara mungkin bertanya, kalau kita dihidupkan yang mana? Saudara-saudara, yang dihidupkan bukanlah tubuh yang sudah jadi tanah, bukan.
Yang dihidupkan rohnya kita diberikan tubuh yang baru. Amin, saudara. Jadi saudara jangan berharap opung kita nanti akan bangkit dengan tubuh yang lalu. Sehingga kita kenal dia, senyumnya, lesung pipitnya. Nggak ada itu. Jadi saudara bukan itu yang dibangkitkan. Oh saya nggak rela kalau saya dibangkitkan lagi. Tubuh ini udah rentah. Kan saya pengen tubuh yang lebih gagah saudara waktu bangkit. Saudara nggak mau. Nah Tuhan kasih pasti lebih gagah semua. Namanya tubuh kebangkitan. Jadi saudara, kita mari klarifikasi. Tolonglah kalau satu ketika saudara ngelayat orang meninggal, apalagi mengikuti sampai ke pekuburan, jangan katakan kita antar dia ke tempat peristirahatan sementara. Enggak, itu peristirahatan selanjutnya di situ, seterusnya. Enggak sementara, bukan itu yang dibangkitkan. Halo, tolong sekali lagi baca 1 Korintus 15. Kalau saudara agak kurang-kurang paham, baca ya. Sebab dikatakan sana yang ditaburkan itu adalah tubuh jasmani, yang dibangkitkan itu tubuh rohani. Jadi yang dibangkitkan tubuh rohani bukan tubuh jasmani ini saudara. Sebab kalau kita beranggapan yang dikuburan dibangkitkan, loh gimana orang yang mati kebakar? Hangus, tinggal debu. Apa? Dicari di mana itu? Gimana orang ditelan ikan paus di laut? Mau di mana dibangkitkan dia? Ayo, bisa jawab saya? Jadi kalau saudara mesti berpikir itu akan dibangkitkan, enggak. Oh enggak, bukan itu. Coba bayangkan. Jadi kalau udah mati ribuan tahun yang lalu, apa yang masih sisa di situ? Apa mau dibangkitkan? Bisa nangkap saudara? Ini bukan kata saya, baca Alkitab. Jadi sekali lagi, lihat, kita dibangkitkan dalam persekutuan dengan Yesus. Jadi kalau dikatakan sama seperti maut datang ke restoran itu Adam, karena Adam berdosa, maka kita semua keturunan Adam berdosa. Tetapi kita yang percaya Yesus, kita akan hidup selamanya dalam persekutuan dengan Kristus. Artinya apa? Di mana Yesus ada, kita akan ada selamanya. Ini yang tadi dikatakan yang pertama oleh Paulus itu, kita paling malang kalau kita percaya Tuhan hanya untuk hidup semasa di dunia. Karena kehidupan yang sesungguhnya setelah di dunia itu namanya abadi, kekal. Mau nggak hidup bersama dengan Tuhan? Itulah kehidupan yang sesungguhnya dari Tuhan. Selama di bumi kita mengeluh karena berbagai pergumulan, tapi nanti bersama dengan Tuhan dalam kekekalan, dalam keabadian, tidak ada tetesan air mata. Sukacita luar biasa. Inilah yang dikatakan Paulus yang tadi itu. Harusnya fokus kita ke situ. Bukan kepada hidup semasa di bumi. Tapi gunakanlah hidup di bumi untuk persiapan hidup dalam kekekalan, saudara. Berapa lama sih kita hidup di dunia ini? 80, 90? Tapi, kalaupun saudara diberikan Tuhan umur 90, saudara apa masih menikmati hidup umur segitu? Kalau orang bisa menikmati hidup sampai umur 70 udah luar biasa, betul nggak? Setelah 70, kadang kita tanya, opung sehat nggak? Ya sehatnya orang tua lah. Apa maksudnya itu? Pernah dengar begitu? Engkong sehat? Ya sehatnya orang tua loh. Apa arti sehatnya orang tua? Yang penting mesti bernapas, kan itu kan? Saudara tahu, hidup ini kayak siklus loh. Pertama kali kita makan apa? Bubur. Terakhir kali bubur juga. Udah gak bisa makan apa-apa, bubur lagi kan? Jadi kalau sudah makan bubur lagi ya sudahlah. Selesailah sudah. Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Apa yang dinikmati hidup ini? Makanya sekali lagi Paulus mengatakan kalau cuma di dunia ininya fokus hidup kita, kita paling malang. Tetapi ada sebuah kehidupan bersama dengan Kristus. Itu dimulai dengan kebangkitan Yesus sebagai sebuah jaminan. Amin. Harusnya fokus di situ. Jangan korbankan yang kekal hanya gara-gara yang sementara di bumi. Tapi gunakanlah yang sementara di bumi untuk meraih yang kekal. Amin, saudara. Yang ketiga, lihat. Di dalam ayat 57-58.
Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita apa? Kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kemenangan. Jadi kebangkitan Yesus. Dia menang atas kematian. Dia menang atas semua persoalan hidup. Dan kebangkitan Yesus juga bagi kita yang percaya, kita diberikan kemenangan dalam hidup ini. Saudara-saudara, memang kalau kita ikut Tuhan, ikut melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan gak gampang. Ada banyak tantangan, ada banyak rintangan. Tetapi dikatakan, karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Maksudnya apa? Lihat di ayat 57. Yang telah memberikan kepada kita kemenangan. Mengapa kita di hidup ini bisa berdiri teguh dan tidak goyah dan selalu giat? Karena ada Tuhan Yesus yang sudah bangkit, yang memberikan kita kemenangan. Karena itu saudara, kita gak boleh kalah. Masalah boleh ada, tapi kita harus menang menghadapi masalah. Pergumulan boleh ada, tapi kita harus menang. Karena apa? Yesus sudah bangkit. Kalau kita coba lihat dari mulai Yesus disesah, pada hari Kamis ditangkap, nggak terhitung berbagai cambukan bagi dia. Hinaan, ludahan, pukulan orang, sampai dia disalib. Begitu banyak derita dia. Tetapi dia menang. Sehingga dia katakan ketika disalib, sudah selesai. Itu sebabnya Ibrani pasal 12, kalau saudara baca ayat yang kedua dikatakan sana, kita ini memiliki perlombaan yang wajib bagi kita. Tapi dalam menjalankannya, malah kita memandang kepada Yesus yang tekun memikul salib. Memikul salib. Artinya apa? Ketika engkau mengalami tekanan di hidup ini, pandang kepada Kristus yang tersalib, mati tapi dibangkitkan. Dan katakan, aku harus menang. Karena aku punya Tuhan Yesus yang sudah menang atas kematian. Aku harus menang. Karena aku punya Tuhan Yesus yang sudah mengalahkan segala masalah dalam hidup. Kita hidup dalam kemenangan. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati kita.